Mengenang peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa penting tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. 16 Agustus 1945, gejolak tekanan dilatar belakangi oleh para pengikut Sultan Syahrir yang menginginkan pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang makin memuncak dan tak terkendali. Pada siang hari, mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Disusul mengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Saya menghadapi pihak pemuda, pemimpin tua, dan pemimpin agama, kata Soekarno, ketika berdebat dengan para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia segera diumumkan 15 Agustus 1945 silam. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda, termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah, dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur dan Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut, bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut di rumah Laksamana Maida. Soekarno bersama tokoh perjuangan lain menulis naskah proklamasi. Tulisan itu lalu diketik oleh Sayuti Meli. Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah, pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, bertepat di rumah Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Bacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan Indonesia merdeka. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi diantaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih. Pertama, yaitu Latif Hedradiningrat, S. Suhud, dan Trimurti. Kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Inilah isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.